Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar nih hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Syarifah. Hari ini kita akan belajar tema 6 tentang cita-citaku. Pertama, kita akan membahas subtema 1 yaitu aku dan cita-citaku. Nah, sekarang coba kalian perhatikan puisi yang ada di samping yang berjudul Cita-citaku. Kalian dengarkan ya, Ibu akan bacakan dulu puisinya. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Tak akan lelah aku mencari ilmu, tak akan aku berpangku tangan saja, demi tercapainya cita-citaku. Nah, tadi Ibu sudah membacakan puisinya. Sekarang kalian coba perhatikan. Teks berjudul Cita-citaku di samping merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan yang dimaksud puisi, atau bahkan kalian juga udah senang membaca puisi. Sekarang kita perhatikan. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Kita perhatikan puisi yang ada di samping. Nah, pada kalimat anganku melayang ke masa depan, ini merupakan baris puisi pertama. Aku ingin menjadi seorang guru, itu adalah baris puisi yang kedua. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan, itu baris puisi keempat. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu, dan itu adalah baris puisi yang keempat. Nah, sekarang kita perhatikan puisi yang ada di samping yang berjudul Cita-citaku. Nah, sekarang coba kalian hitung. Dalam puisi Cita-citaku tersebut ada berapa baris puisi ya? Nah, benar sekali. Jadi, pada puisi yang berjudul Cita-citaku di samping terdiri dari 8 baris puisi. Nah, baris-baris puisi tersebut berkumpul menjadi bait puisi. Jadi, pada puisi yang ada di samping ini terdiri dari 2 bait puisi. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan puisi, kemudian baris dan bait puisi. Nah, sebenarnya kalian sendiri sudah tahu belum sih apa sih yang dimaksud dengan puisi? Nah, jadi yang dimaksud dengan puisi adalah sebuah karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis yang di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Oleh karena itu, puisi ini dia memiliki 4 ciri. Pertama, memiliki rima dan irama. Rima adalah pengulangan bunyi. Yang kedua, pilihan kata imajinatif. Artinya, pada puisi itu kata-katanya berdasarkan imajinasi si penulis puisinya. Yang ketiga, terdiri dari beberapa baris dan bait. Ketika kalian menulis puisi, terserah itu barisnya mau berapa jumlahnya itu boleh. Lebih dari 2 baris boleh, atau bahkan hanya sebaris boleh. Kemudian memiliki amanat. Nah, jadi di dalam suatu puisi itu ada amanatnya, ada isi dari puisinya. Kita lihat bersama-sama ya. Berdasarkan puisi yang berjudul Cita-citaku ini, kita perhatikan dengan baik-baik. Nah, dengan membaca dan memahami makna puisi yang berjudul Cita-citaku, ada banyak hal yang bisa dipelajari. Makna puisi yang berjudul Cita-citaku adalah semangat yang tinggi dan pantang menyerah. Dari mana sih? Kok Ibu bisa tahu makna puisi Cita-citaku ini adalah semangat yang tinggi dan pantang menyerah? Nah, coba kalian perhatikan. Pada puisi yang berjudul Cita-citaku ini ada kalimat tak akan lelah aku mencari ilmu, tak akan aku berpangku tangan saja. Kalimat tersebut adalah mendukung dari isi puisi yang tadi yang Ibu sudah sebutkan, yaitu semangat yang tinggi dan pantang menyerah.
Artinya, pada puisi yang berjudul Cita-Citaku ini, penulis ingin mengungkapkan bahwa dia memiliki semangat dan pantang menyerah dalam mencapai cita-citanya, yaitu cita-citanya yang ingin menjadi seorang guru. Lanjut ya. Sekarang kita bahas tentang daur hidup atau siklus hidup pada suatu makhluk hidup. Nah, hewan yang pertama yang akan Ibu bahas dulu adalah kupu-kupu. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kupu-kupu. Bahkan di sekitar rumah kita juga kita sering banget menemukan kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Metamorfosis sendiri itu terdiri dari dua jenis. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah siklus hidup atau daur hidup pada makhluk hidup yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapannya. Adapun tahapannya itu adalah dari mulai telur, kemudian dia menetas menjadi larva atau yang biasa kita kenal dengan ulat. Kemudian larva akan berubah menjadi pupa atau kepompong, dan pupa akan berkembang menjadi imago atau hewan dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis saat terjadi perubahan hidupnya itu bentuk di setiap tahapannya hampir sama gitu. Nah, adapun tahapannya telur, kemudian telur menetas menjadi nimfa atau hewan muda, dan hewan muda ini akan menjadi imago atau hewan dewasa. Nah, di sini coba kalian perhatikan. Agar lebih jelasnya, di sini ada contoh metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Kalian perhatikan gambar yang ada di samping. Nah, di situ ada daur hidup dari kupu-kupu. Tadi, kupu-kupu adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis secara sempurna ya. Kita lihat di situ ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Angka-angka tersebut menunjukkan tahapan di setiap perubahan dari kupu-kupu tersebut. Nah, di situ nomor 1 kita bisa lihat ada kupu-kupu yang sedang bertelur. Kemudian nomor 2, di situ ada telur kupu-kupunya. Biasanya telur kupu-kupu itu kita jumpai menempel di dedaunan ya. Lanjut, telur kupu-kupu ini akan menetas menjadi larva atau biasa kita kenal dengan ulat. Nah, jadi kalau misalkan kita menemukan ulat di pepohonan, itu adalah larva dari kupu-kupu. Kemudian, larva akan berkembang menjadi pupa atau kepompong. Nah, dari pupa ini dia akan menetas menjadi imago atau hewan dewasa atau kupu-kupu biasa, kupu-kupu dewasa yang nantinya siap akan bertelur kembali. Jadi, Ibu tekankan lagi, pada metamorfosis sempurna itu terjadi perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Nah, diingat ya, tahapannya itu pertama dari mulai telur, kemudian pupa, dan imago. Nah, ternyata selain kupu-kupu, masih banyak hewan-hewan yang mengalami metamorfosis secara sempurna, yaitu ada katak, nyamuk, dan lalat. Selanjutnya, di sini ada contoh metamorfosis tidak sempurna. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping. Nah, di samping itu adalah gambar dari metamorfosis belalang ya. Masih ingat tahapan metamorfosis tidak sempurna? Ya, pada metamorfosis tidak sempurna itu tidak dalam daur hidupnya hewan ini tidak mengalami perubahan yang signifikan gitu. Artinya dari mulai telur sampai dewasa itu bentuk tubuhnya ya sudah mirip dengan hewan dewasa, artinya tidak terjadi perubahan yang begitu signifikan. Coba kita lihat dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1 ini menunjukkan belalang dewasa.
yang sudah siap bertelur. Kemudian nomor 2 adalah telur belalang. Nomor 3 adalah telur belalang yang sudah menetas menjadi nimfa atau belalang muda. Kemudian dari nimfa ini dia akan berkembang menjadi imago atau belalang dewasa. Jika kalian perhatikan, antara nimfa dan imago itu tidak ada perubahan yang yang jelas gitu. Artinya dari nimfa menjadi imago itu hanya yang berbeda itu hanya ukurannya saja. Kalau mulai bentuk dan bagian-bagian tubuh lainnya itu hampir sama. Artinya pada mitosis sempurna ini dari mulai telur hingga dewasa ya hampir mirip gitu perubahannya, seperti itu. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu ternyata bukan hanya belalang, masih banyak lagi. Contohnya kecoa, jangkrik, rayap, dan kutu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Oh ya, Ibu tanya dulu. Kalian semua warga Indonesia kan ya? Nah, kalian tahu Indonesia itu memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam tersebut menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduknya. Sumber daya alam itu dibagi menjadi 2, yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu contohnya tumbuhan, hewan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya ada emas, perak, tembaga, gas alam, dan masih banyak lainnya. Sumber daya alam yang kenapa sih dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Nah, dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu karena sumber daya alam ini akan dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Contohnya tumbuhan dan hewan. Ketika kita memanfaatkan tumbuhan atau ketika kita memanfaatkan hewan, maka hewan atau tumbuhan tersebut bisa berkembang biak kembali kan? Artinya keberadaannya di bumi ini tuh akan tetap ada gitu karena hewan dan tumbuhan bisa berkembang biak. Tumbuhan itu dapat dihasilkan melalui usaha pertanian, sedangkan hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Selanjutnya, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa sih disebut dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Ada yang tahu alasannya? Nah, dikatakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu ketika ketersediaannya itu sangat terbatas dan akan habis dalam sekali pakai saja. Contohnya ada logam mulia, kemudian besi, tembaga, emas, minyak, itu akan habis ketika kita boros menggunakannya gitu. Dan ketersediaannya di bumi ini dia akan ada, tapi memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan sampai beratus-ratus tahun kemudian. Artinya, ketika kita tidak hemat menggunakan sumber daya alam ini, maka sumber daya alam ini ketersediaan di bumi kita akan sangat menipis, bahkan habis. Seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai dalam menggunakannya. Nah, selanjutnya di sini coba kalian perhatikan ada lagu yang berjudul Kupu-kupu yang Lucu. Itu ciptaan dari Ibu Sud. Kalian udah hafal lagunya? Udah bisa ya nyanyiinnya ya? Nah, ketika kamu menyanyikan lagu Kupu-kupu tersebut, bagaimana sih kalian menyanyikannya? Apakah dengan tempo yang cepat atau dengan tempo yang lambat? Nah, ternyata ada lagu yang dinyanyikan dengan lambat. Ada juga lagu yang dinyanyikan dengan cepat. Cepat dan lambatnya lagu itu disebut dengan tempo lagu. Coba kalian perhatikan lagu Kupu-kupu yang Lucu tadi. Nah, sudah dinyanyikan? Ketika kalian menyanyikan lagu Kupu-kupu yang Lucu itu, bagaimana temponya menurut kalian? Nah,